Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brida Yunisi dan 40011180077. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum tentang urun. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan dari praktikum kali ini. Yaitu yang pertama adalah untuk memahami komponen-komponen yang terdapat dalam urun. Yang kedua yaitu memahami fungsi hormon iron, tropin dengan urin. Yang ketiga yaitu selanjutnya melaksanakan eksperimen pengujian urin dan melakukan identifikasi hormon koiron gonadotropin dalam urin. Nah, dalam praktikum urin ini kita melakukan dua praktikum. Yang pertama yaitu praktikum eksperimen dan yang kedua yaitu praktikum kita melihat video dari YouTube. Yang pertama dulu kita akan melakukan praktikum home eksperimen. Kita bisa melihat terlebih dahulu videonya. Di sini saya akan melakukan ini itu ini untuk kelas 9 yaitu kemudian ada urin ini yang sekian dari saya untuk Nah, itu tadi melakukan praktikum home eksperimen dari saya. Nah, untuk hasil dan pembahasannya itu pertama kita akan mengetahui data pengamatannya. Di data pengamatan kita mengetahui bahwa kita tadi mengujikan urin ibu hamil dan juga urin normal. Yang urin ibu hamil itu setelah diteteskan itu terdapat dua garis, nih, dua strip. Mana ya kelihatannya ini, dua strip. Kemudian yang urin normal itu hanya satu strip. Kemudian untuk video YouTube kita sudah disiapkan dari diktat. Kemudian kita dalam video YouTube itu kita ada beberapa praktikum. Yang pertama itu tentang praktikum pemeriksaan glukosa, kemudian ada pemeriksaan protein urin, kemudian ada pemeriksaan mikroskopis urin dan makroskopis, dan juga uji cari celup. Yang pertama yaitu tentang pemeriksaan glukosa. Nah, hasilnya itu ada positif 2, yaitu hasil pengamatan menyatakan bahwa pasien tersebut positif 2 mengandung glukosa. Arti dari positif 2 adalah bahwa urin tersebut berwarna kekuning-kuningan dan keruh dengan kadar glukosanya yaitu 0,5-1% glukosa. Metode ini menggunakan reagen genetik. Prinsip pemeriksaan adalah glukosa akan mereduksi kupril sulfat sehingga terjadi perubahan warna. Setelah menghomogenkan larutan urin dan genetik kemudian dipanaskan di tunggu dingin, kita bisa mendapatkan pengamatannya. Nah, bisa dilihat sini ya untuk dokumentasinya ini berwarna kehijauan, kuning-kuningnya dan keruh. Ini hasilnya warnanya ini. Kemudian yang kedua yaitu tentang pemeriksaan protein urin, itu hasilnya positif 3. Hasil pengamatannya yaitu di video tersebut pasien telah diuji urinnya, pasien tersebut positif 3, yaitu maksudnya adalah berwarna keruh dan keruhan berkeping-keping. Nih, di sini ada keping-kepingnya, bisa dilihat di gambar. Dengan kadarnya itu 0,2-0,5% protein. Nah, metode ini yaitu berdasarkan sifat protein yang jika dipanaskan pada titik isoelektrik akan terjadi denaturasi yang diikuti koagulasi sehingga menghasilkan presipitat. Nah, next, kemudian itu ada pemeriksaan mikroskopis urin. Nah, pemeriksaan mikroskopis urin ini tuh menggunakan alatnya itu ada apa itu namanya
kita mikroskop, mengamatnya menggunakan mikroskop. Nah, setelah diamati menggunakan mikroskop, hal yang tampak adalah ada eritrosit, leukosit, epitel squamosa, dan epitel transisional, epitel tubulus renal, dan juga oval valvulus. Bisa dilihat di gambar ya. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu tentang uji dengan cari ceruk. Nah, uji dengan cari ceruk yaitu hasil pengamatannya diketahui bahwa pasien tersebut itu dibaca setelah kita celupkan apa itu namanya kayak kertas gitu, kertas cari celup, kita celupkan ke dalam urin, kemudian kita amati urin tersebut itu masuk ke dalam golongan apa, kita samakan dengan gambar warna yang sudah disiapkan. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan atau home experiment. Nah, pada praktikum yang pertama tadi, home experiment yang pertama, yaitu kita tujuannya itu adalah untuk memahami tentang fungsi hormon koiron gonadotropin dalam urin. Nah, sebelum kita masuk itu kan tadi kan cara kerjanya tinggal dimasukin alat apa itu namanya untuk mengatas kehamilan. Nah, itu tuh ada yang namanya hormon ini HCG. HCG itu hormon chorionic gonadotropik, itu tuh berfungsi untuk mempertahankan korpus luteum yang membuat estrogen dan progesteron sampai saat plasenta terbentuk sepenuhnya dan dapat dibuat sendiri cukup estrogen, progesteron pada waktu itu ada HCG juga turun. Nah, cara kerja dalam kertas kehamilannya itu bagaimana? Jadi saat urin diperiksa akan bergerak dari zona Y1 ke zona yang lain, dimulai dari zona yang terdapat mobil ya anti HCGI, kemudian anti HCGI akan ikut terbawa oleh urin ke zona HCG2. Disinilah penentuan positif dan negatifnya suatu tes. Jika pada urin terdapat molekul HCG, HCG ini berfungsi ini tuh maka molekul ini yang sebelumnya sudah berikatan dengan anti HCGI akan berikatan dengan anti HCG2 sehingga akan terbentuk warna atau garis pada strip ataupun kaset pemeriksaan. Jika urin tidak terdapat molekul HCG, maka anti HCG2 tidak akan terikat. Nah, selanjutnya urin itu akan bergerak ke zona anti HCG. Pada zona ini, baik urin yang mengandung molekul HCG maupun yang tidak akan terbentuk warna maupun garis. Hal ini dikarenakan anti HCG berikatan dengan anti HCG1 yang terbawa oleh urin. Zona ini disebut dengan zona kontrol. Dan pengumpulan dan penyimpanan urin sebaiknya menggunakan urin pagi hari karena masih berisi konsentrasi HCG yang paling tinggi sehingga baik untuk pemeriksaan sampel urin. Meskipun demikian, urin sewaktu dapat juga digunakan. Urin spesimen itu ditemukan dalam gelas dan terdapat plastik yang bersih sebelum dilakukan ujinya. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan urin glukosa. Yaitu pada praktikumnya yaitu pertama dengan memasukkan larutan genetik sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi, kemudian meneteskan 8 tetes urin ke dalam tabung reaksi, menghomogenkan larutannya, kemudian memanaskan di dalam penang 3 menit, mengkocoknya jangan dikocok, menghomogenkan, ujung mengangkat tabung, menghomogenkan lagi, sehingga dalam berikutnya itu menghasilkan bahwa pasien tersebut masuk ke dalam golongan 2. Nah, menurut JG 199 reaksi ini atau reaksi Hubble itu merupakan larutan yang mengandung kuprisulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Glukosa itu akan mereduksi ion Cu++ dari kuprisulfat menjadi ion Cu+ yang kemudian mengendapkan Cu2O. Nah, bisa dibaca ya. Nah, reaksi genetik ini lebih banyak digunakan untuk pemeriksaan glukosa dalam urin daripada reaksi Fehling karena beberapa alasan. Apabila dalam urin terdapat asam urat atau kreatin, kedua senyawa itu dapat mereduksi reaksi Fehling. Nah, penggunaan reaksi genetik itu juga lebih mudah karena hanya terdiri atas satu macam larutan saja, sedangkan Fehling itu terdiri dari beberapa larutan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam uji pemeriksaan protein urin. Nah, pada praktikum ini tuh dia melakukan metode pemanasan asetat. Kemudian pada metode ini akan terbentuk protein yang disebabkan asam atau suasana asam. Kemudian setelah diuji itu menghasilkan bahwa pasien tersebut positif 3, yaitu dia melihat ada atau tidaknya kekaruannya. Nah, jumlah kecil protein itu dapat dideteksi pada orang yang sehat karena perubahan fisiologi selama olahraga, stres, atau diet tidak seimbang dengan daging dapat menyebabkan proteinuria
transien. Pramenstruasi dan mandi air panas juga dapat menyebabkan proteinuria. Proteinuria itu biasanya disebabkan oleh penyakit ginjal akibat kerusakan glomerulus dan atau gangguan reabsorpsi tubulus ginjal. Kemudian next, ada uji makroskopis. Nah, uji makroskopis yang diuji dalam YouTube ini, video YouTube itu ada volume, warna, kejernihan, berat jenis, suhu, dan juga pH urin. Nah, pada pengukuran volume urin itu berguna untuk menafsirkan hasil pemeriksaan kuantitatif atau semi kuantitatif suatu zat urin yang dikerjakan dan untuk menentukan kelainan dalam keseimbangan cairan badan. Kemudian pemeriksaan terhadap warna urin itu mempunyai makna bahwa kadang-kadang dapat menunjukkan kelainan. Contohkan dengan berwarna ada warna kuning, kuning tua, kayak gitu. Itu karena tergantung dari makanannya juga yang dikonsumsinya. Kemudian kejernihan itu seperti jernih, keruh, agak keruh gitu. Kemudian bau urin. Untuk menilai bau urin itu dipakai yang urin yang masih segar atau pagi hari. Bau normal tersebut disebabkan karena asam organik yang mudah untuk menguap. Kemudian ada penetapan pH diperlukan pada gangguan keseimbangan asam basa karena dapat memberi kesan tentang keadaan dalam badan. pH urin normal itu biasanya berkisar 4,5 sampai 8. Nah, kemudian ada uji mikroskopis. Nah, pada uji mikroskopis, pada praktikumnya itu, pertama itu mengambil sampel urin ke dalam tabung, sentrifuge, kemudian itu nanti diffusing selama 5 menit. Kemudian setelah itu, pada bagian atas urin itu sampai bersisa 0,5 sampai 1 ml. Kemudian mengkocok kembali bagian sedimen dan meletakkan beberapa tetes urin. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam juga, pemeriksaan mikroskopis yang dilakukan di YouTube itu bahwa sedimen organik dan organik dalam urin. Urin yang dipakai itu juga urin pekat dengan berat jenisnya 1,023. Nah, pada pemeriksaan mikroskopis ini, setelah diamati menggunakan mikroskop itu dapat diketahui bahwa ditemukan sel-sel seperti eritrosit, leukosit, epitasit wamusa, epitel transisional, epitel tubus renal, dan oval fibrosis. Sedangkan jenis delta yang ditemukan dalam sedimen urin itu ada amut urat, asam urat, kalsium oksalat, amon fosfat, triple fosfat, amonium biuret, dan zat warna radiografi. Nah, pada zat cerup itu praktikumnya sangat mudah karena kita cuma mengambil kayak kertas itu, kertas yang udah ada warnanya, kertas zat cerup namanya, itu nanti kita celupkan ke dalam urin. Nah, setelah itu kita dikipat-kipatnya kayak gitu di dalam di tisu supaya tidak nyiprat kemana-mana. Kemudian kita amati perubahan warnanya, apakah kita samakan dengan yang udah warna dari itunya. Bandingkan dengan skala warna visual. Nah, nanti bisa dilihat urin itu termasuk ke dalam urin apa. Kemudian, nah untuk kesimpulannya itu kandungan zat yang pertama, kandungan zat terdapat dalam urin itu ada zat seperti air, urea, asam urat, amonia, kreatin, asam laktat, asam fosfat, sulfat, dan juga klorida. Kemudian hormon HCG, human chorionic gonadotropin hormon itu berfungsi untuk menjaga kehamilan dan perkembangan janin. Kemudian setelah melakukan praktik penelitian menggunakan test pack, diketahui bahwa orang yang hamil itu akan terdapat garis 2 dalam kertas tersebut, sehingga sedangkan orang yang tidak hamil akan terdapat strip 1. Nah, deteksi kehamilan dengan mengukur beta HCG urin diantaranya adalah dengan metode agglutinasi atau direct atau indirect. Kemudian ada menggunakan metode strip. Keduanya berdasarkan reaksi penentuan kompleks antigen, antibodi, atau immunoassay. Kemudian, sekian presentasi
praktikum tentang urin saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.